Shalom untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami atas nama Suryadi Bula Manggutubu NIM 1221002. Yang kedua Yohanes Behar Tunggu Angu 1221012. Yang ketiga Rudi Kaborang 1221042. Kali ini membuat video tentang peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu masuk yang slide pertama. Di sini kami akan membahas beberapa fungsi dan kami mengambil ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, pengertian sumber daya alam dan barang sumber daya alam. Yang keempat, hubungan ekonomi dengan sumber daya alam. Yang kelima, isu tentang sumber daya alam. Untuk kita lihat yang pertama, pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah ilmu ekonomi yang merupakan ilmu tentang proses bagaimananya seseorang atau masyarakat yang mengambil keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang langka. Selanjutnya yang kedua, pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan biotik maupun yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Yang ketiga, ini terdiri dari beberapa yang pengertian sumber daya alam dan barang sumber daya alam. Di sini kita lihat yang pertama, sumber daya alam adalah suatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang bersifatnya berpotensi dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Ini barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari di atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lainnya sehingga dapat dihasilkan luar baru yang merupakan barang dan jasa bagi konsumen maupun produsen. Yang keempat, hubungan ekonomi dengan sumber daya alam, yaitu terdiri dari beberapa fungsi. Di sini kita lihat ada beberapa fungsi. Yang pertama itu barang dan jasa, yang kedua itu jumlah penduduk, yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi, yang keempat itu pencemaran lingkungan, yang kelima itu menipis sumber daya alam. Kalau kita lihat yang pertama, barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini kita lihat yang pertama ini tentang barang. Nah, barang ini yang memiliki banyak fungsi serta tahan lama, memiliki nilai estetika yang tinggi. Contohnya HP dengan mereknya Samsung. Selain telepon bisa SMS, internet, browsing, dan sebagainya. Kalau kita lihat yang tentang jasa ini yang berkualitas dibutuhkan oleh banyak orang dengan pelayanan, contohnya jasa penerbangan pesawat. Ini Garuda Indonesia yang memiliki
pelayanan yang tinggi. Salah satunya dibuktikan dengan kelengkapan pesawat. Terus kita lihat yang kedua, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di sini penduduk itu contohnya penduduk Indonesia bertambah menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Itu yang merupakan jumlah penduduk. Terus yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi salah satunya peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi itu lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan kebiasaannya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapat output. Terus yang keempat itu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu terdiri dari beberapa fungsi hingga terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama itu dilihat dari asap rokok, yang kedua asap dari pabrik, yang ketiga itu sampah rumah tangga, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima tumpah minyak ke laut, yang keenam itu limbah industri, yang ketujuh limbah pertanian. Itu yang merupakan hingga terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, yang kelima, menipis sumber daya alam. Nah, menipis sumber daya alam terjadinya ketika daya konsumen lebih tepat dari sumber daya yang ada tanpa tindakan manusia dan dapat menjadikan terbarukan atau tidak terbarukan. Itu yang merupakan menipis sumber daya alam. Yang kelima itu yang terakhir, barang sumber daya alam. Barang sumber daya alam adalah sumber daya yang sudah diambil dari dan di atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lainnya hingga dapat dihasilkan luarnya konsumen maupun produsen. Nah, yang terakhir ini isu tentang sumber daya alam. Yang pertama itu beberapa lama dalam keadaan bagaimana kehidupan manusia dapat terus di bumi ini. Yang kedua itu lokasi persediaan merupakan ada kenaikan harga kesulitan konsumsi. Yang ketiga itu sejarah pergeseran sumber daya, pengalaman sejarah mengenai pergeseran yang tidak dapat diperbarui, misalnya barang sedikit serta harganya naik. Nah, kalau lihat yang pertama di atas teman-teman, berapa lama dalam keadaan bagaimana kehidupan manusia dapat terus di bumi. Yang pertama di sini kita lihat berapa lama hidup di bumi ini. Nah, kalau kita lihat secara resmi, kita tidak tahu berapa lama yang dimaksud. Kita hanya tahu berapa saja, atau kapan saja, atau di mana saja. Terus yang kedua, lokasi persediaan merupakan ada kenaikan harga kesulitan konsumen.
Ya, kita lihat terus yang kedua itu contoh. Misalnya ketika beli sepatu, ternyata nomor yang kita beli tadi tidak pas. Nah, ada garansi sebelum 15 hari. Bisa dibelikan dan diganti nomor yang lain sesuai, atau kalau tidak ambil nomor penggantinya, kita kasih pilihan lain atau dibalikan uangnya. Itu yang merupakan salah satu contoh kesulitan konsumen. Terus yang terakhir, sejarah pergeseran sumber daya alam dan sejarah mengenai pergeseran yang tidak dapat diperbarui, misalnya barang sedikit serta harganya naik. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, harga naik, maka dilihat itu sumbernya. Kalau sumbernya naik, maka harganya turun. Kalau sumbernya menipis, maka harganya naik. Itu yang merupakan salah satu pergeseran harga barang yang diperjualbelikan. Mungkin itu hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.